Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Inkisyariyah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Kerajaan Turki Utsmani mulai menampakkan kemunduran pasca wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada 1566 Masehi. Setelah Sultan Sulaiman wafat, Sultan Salim II naik tahta. Di masa pemerintahan Sultan Salim II, Kesultanan Turki Utsmani terlibat pertempuran dengan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Spanyol, Bundukia, Angkatan Laut Sri Paus, dan kapal-kapal para pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Armada Laut Utsmani mengalami kekalahan pada pertempuran itu dan mengakibatkan Tunisia dikuasai musuh. Namun, tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali oleh Sultan Murad III. Di bawah kekuasaan Sultan Murad III, Kesultanan Utsmani berhasil menguasai Tiflis di Laut Hitam pada 1577 Masehi dan merampas Tibris, ibu kota Safawi. Tidak berhenti di situ, armada Utsmani juga menundukkan Georgia dan mencampuri urusan dalam negeri Polandia. Tahun 1593, armada Utsmani menundukkan gubernur Bosnia dan menguasai kotanya. Sultan Murad III dikenal juga sebagai sultan yang berperingai jelek. Akibat moralnya yang buruk menyulut kekacauan di dalam negeri. Saat ia berkuasa, roda pemerintahan dijalankan oleh wazirnya yang cerdas, Mehmet Sokollu. Namun, dampak buruknya terjadi saat putranya yang bernama Sultan Muhammad III atau Mehmet III naik tahta. Sultan ini membunuh 19 orang saudara lelakinya dan menenggelamkan 10 orang janda-janda ayahnya untuk mengamankan kedudukannya sebagai sultan. Di saat itulah Austria menghajar Kesultanan Utsmani. Pemerintahan Utsmani terlihat semakin payah di mata bangsa-bangsa Eropa. Sultan Ahmad I yang naik tahta mengganti Muhammad III berusaha sekuat tenaga mengendalikan situasi dalam negeri, namun tidak berhasil. Tahun 1617, saudara Sultan Ahmad I yaitu Mustafa I menggantikan Sultan Ahmad I. Ketika saudaranya berkuasa, Mustafa I dikurung dalam penjara selama 14 tahun karena dikabarkan mengidap sakit saraf. Ia baru bebas dan mendapatkan tahtanya setelah Sultan Ahmad I wafat. Tahun 1618, Mustafa I dijatuhkan oleh keponakannya yaitu Utsman II. Sultan Utsman II berkuasa saat berusia 14 tahun. Sultan Utsman II yang masih muda akhirnya tumbang setelah niatnya gagal untuk menghapus pasukan Jenisari yang dianggapnya berbahaya, diganti dengan pasukan etnis Turki yang lebih loyal padanya. Pasukan Jenisari memberontak dan menangkap Sultan Utsman II. Penguasa ini akhirnya terbunuh di penjara pada 20 Mei 1622. Kematian Utsman II membuat Mustafa I kembali naik tahta, namun ia hanya memerintah 1 tahun dari 1622 sampai 1623 karena fatwa Syekh al-Islam yang menyuruhnya turun tahta untuk digantikan oleh Sultan Murad IV, anak Sultan Ahmed I. Sultan Murad IV segera memperbaiki kondisi dalam negeri dengan menertibkan pemerintahannya dan menguasai kembali pasukan Janissary yang pernah menumbangkan Utsman II. Korupsi diberantas, alkohol, kopi, dan tembakau dilarang dikonsumsi. Hukuman mati adalah ganjaran bagi yang membangkang perintahnya. Untuk mengamankan kedudukannya, Sultan Murad IV tak segan-segan menyingkirkan saudara-saudaranya. Tahun 1635, Bayazid dibunuh atas perintahnya. Setahun berikutnya, 2 saudaranya yang lain juga dibunuh oleh tangan besinya. Di masa pemerintahannya, Turki Utsmani berhasil menaklukkan Azerbaijan, Tabriz, dan Baghdad, serta memadamkan semua pemberontakan di Anatolia. Namun, situasi yang mulai membaik itu kembali goyah saat Sultan Ibrahim naik tahta tahun 1640 menggantikan Murad IV yang wafat di tahun itu karena hepatitis. Ibrahim termasuk sultan yang lemah. Masa pemerintahannya hanya berlangsung 8 tahun. Pada masa kekuasaannya, orang-orang Venetia berhasil mengusir Turki Utsmani dari Cyprus dan Kreta tahun 1645.
Sultan Ibrahim dijuluki Deli Ibrahim yang bermakna Ibrahim yang gila karena memiliki mental labil. Ia sering memberi makan ikan di kolam dengan uang koin. Selain itu, seleranya terhadap wanita gemuk membuatnya ingin memiliki wanita paling gemuk. Sultan Ibrahim digulingkan tahun 1648 oleh Muhammad Koprulu, seorang mufti agung atau Sadar al-Azam karena diduga menenggelamkan 280 orang harim. Sultan Mehmed IV, yaitu anak Ibrahim I, kemudian naik tahta tahun 1648 sampai 1687. Pada masa pemerintahannya, satu persatu wilayah Turki Utsmani lepas dari kekuasaannya, direbut oleh negara Eropa yang mulai bangkit. Mehmed IV diturunkan pada tahun 1687 setelah kekalahan Utsmania di pertempuran Mohas kedua. Mehmed IV meninggal pada 6 Januari 1693 di Edirne. Tahun 1699 terjadi perjanjian Karlowitz yang menyebabkan Sultan Mustafa II menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian Slovenia dan Kroasia kepada Habsburg, bangsa terkuat Austria. Wilayah Hmenis, Podolia, Ukraina, Morea, sebagian Dalmatia juga diserahkan kepada orang-orang Venetia. Ketika Sultan Abdul Al-Hamid naik tahta, wilayah kekuasaannya yang diwarisinya semakin kecil. Ia juga harus membagi wilayahnya kepada Catherine II dari Rusia melalui perjanjian Kinarja. Perjanjian tersebut menyebabkan kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng di Laut Hitam kepada Rusia, dan Sultan juga harus mengakui kemerdekaan Kirman atau Crimea. Satu persatu negeri di Eropa mulai memerdekakan diri dari Kesultanan Utsmani. Di Timur Tengah pun terjadi pemberontakan. Di Mesir, bangsa Mamalik bangkit berkuasa di bawah Ali Bey tahun 1770. Di Libanon dan Syriat, gerakan perlawanan terhadap Kesultanan Utsmani dipicu oleh pemimpin Druze, yaitu Fakhr al-Din yang berhasil menguasai Palestina, Baalbek, dan mengancam Damaskus pada 1610 Masehi. Di Persia, Kesultanan Utsmani direpotkan oleh perlawanan kerajaan Safawi. Di Arabia muncul kekuatan baru, yaitu aliansi Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab. Pelopor Wahabiyah bekerja sama dengan Ibnu Saud, penguasa lokal di Arab. Di awal abad 18 Masehi, gerakan aliansi tersebut berhasil menguasai beberapa daerah di Jazirah Arab. Gerakan perlawanan dan upaya berbagai negara untuk membebaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani berlangsung semakin keras. Tidak saja dilakukan di wilayah-wilayah yang dominan menganut Islam, namun berlangsung pula di daerah-daerah yang tidak menganut Islam. Ketika terjadi pembaharuan politik yang semakin keras di awal abad 20, akhirnya Kesultanan Turki Utsmani yang pernah mencapai puncak keemasan di masa Sultan Sulaiman Al-Qadumi 2 abad silam akhirnya runtuh di masa kekuasaan Sultan Mehmed VI. Sultan Turki Utsmani terakhir itu wafat di pengasingan tahun 1926. 2 tahun sebelum wafat, kekuasaannya juga tamat. Kesultanan Turki Utsmani diganti dengan berdirinya Republik Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Faktor-faktor kemunduran: yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Yang ketiga, gerakan oposisi sekuler.